yang lain, Abdul Qadir, Abdul Mu'min di Zurich, usul fikih dan lain sebagainya. Itu daripada usul fikih Allah baik, dan harus dibenahi dari awal. Banyak orang bilang sama saya, Habib, saya doa tak pernah dikabulin sama Allah. Kalau saya rajin, ibadah saya rajin, tapi saya tak dikabulin doanya sama Allah. Saya jalan, kalau aku sudah benar tuh, ambil wudhunya sudah baik betul. Dia bilang, saya ambil wudhu, belajarnya dari kecil, yang saya tahu sedikit. Terus saya tanya, masih berbuat dosa kan? Saya masih berbuat dosa di sholat jalan. Di sholatnya jalan. Ini ada yang salah. Dalam sholat sholat itu berbeda daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia sholat lima waktu, maka dia akan jaga Allah. Dia sholat lima waktu, sholatnya benar, wudunya benar, sholatnya benar, dia dijaga. Wudunya salah, Fatihahnya nggak benar, nggak pernah mempersulit ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah mempersulit majlis taklim, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling hebat. Dia berkata, Allah juga maha tahu kok. Kan selalunya masjid, tapi nggak belajar, nggak ada. Baca kitab taklim, ada aturan betul-betul. Baca kitab taklim. Manusia yang tidak belajar satu hari, dia berdosa. Orang yang tidak belajar satu harinya, maka dia berdosa. Apa dosa? Dosa tidak mau menuntut Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu pondasi. Sholat itu tiap. Lalu, kalau pondasinya tidak ada, dia tidak bisa berdiri. Tidak mungkin dia tidak bisa berdiri kalau pondasinya rusak. Kalau pondasinya benar, maka dia pasti akan. Kalau ilmu yang baik, mengerti tata cara wudhu. Saya pernah sholat di salah satu masjid, saya ngambil wudhu. Ketika saya ngambil wudhu, di sebelah saya ada orang yang ngambil wudhu. Ketika pas wudhu dibuka, dia nempelin gitu. Itu benar. Terus pasangan nggak sampai itu benar. Kalau saya tanya, dia wudhunya di mana? Dia bilang, karena saya enggak, aku dia wudhu sholat. Tahu bahwa itu wudhuan, dia bilang jazid, sudah. Dan kayak gitu. Saya jawab apa? Belajarnya cuma belajar waktu kecil, waktu kapan? Waktu SD.
ada yang kalimatnya iya kata, ada yang langsung. Kenapa masing-masing? Belajarannya kita semuanya. Yang iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dulu sebutan kalimat Syria, Mesir itu baca langsung iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau bersama kalau tadi itu bacanya ditahan iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus tahu akad dan saya ada sidang. Tapi kalau terus kata kita dia bisa sampai 9 akad. Waladdallin dan sebagainya. Itu harus mengerti. Cara membaca motor yang ada baik dan benar. Dengan menggunakan ilmu tadi ini paham pakai dari itu kan lagi untuk mencegah dari perbuatan kejiran baru dia dia bisa dan dia bisa menjaga daripada perbuatan dosa karena dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai Tuhan Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Allah memberikan kasihnya pada seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Binatang-binatang sekalipun Allah jamin rezekinya. Siapapun manusia di muka bumi ini dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pandang bulu, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, hewan tumbuhan sekalipun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan rezeki tersebut. Mereka memang kudratnya diberikan rezeki oleh Allah. Memang kudratnya diberikan rezeki karena Allah yang menciptakannya. Maka Allah pun jamin. Tapi ada yang bertanya sama saya. Yang tadi bilang, saya ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi duit saya pas-pasan. Duitnya pas-pasan. Atau bahkan ada pena yang terjadi. Ada orang yang datang kepada saya, tapi saya nggak mau punya anak dimasukin pesantren, nggak mau punya anak dimasukin pesantren. Kenapa? Anda nggak bakalan punya duit. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya hidupnya pas-pasan. Ada lagi yang bilang sama saya, Habib, saya itu nggak mau punya anak yang dia itu hidup di dunia kalangan yang menuntut ilmu yang Allah. Biarkan dia masuk di kalangan kerja ataupun usaha ataupun dia menjadi pejabat di suatu daerah. Karena sudah ada bagiannya masing-masing. Sudah ada bagiannya masing-masing. Saya jawab, kalau misalkan anak ibu dimasukin di mana pun, dinyatakan di mana pun, asalkan mencari ridho Allah, Bismillah. Yang penting sholat 5 waktu menjalankan perintah Allah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi usaha boleh. Jadilah usaha yang asbabun akiyah, yang kaya dan mahal. Dia dekatkan. Mau jadi pesantren boleh, mau jadi ulama boleh, mau jadi guru. Berarti dia menjadi ulama dan ulamanya bermanfaat. Mau jadi apapun boleh, asal sesuai dengan syariat kan. Rasulullah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, menjadi seorang ahli strategi, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengembala. Betul. Ahli politik, tapi sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan syariat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya kasih contoh. Kalau misalkan ibu atau bapak punya anak, yang dimana anaknya itu umurnya kurang lebih 8 tahun sampai 10 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun, dan anak tersebut main di pinggir jalan, atau di sini ada
Dikasih nggak anak yang lain? Atau adiknya bermain di hari tersebut? Dan mungkin dikasih karena saya kepada ini atau anak ambil. Kata adiknya atau anaknya bilang apa? Bapak beli atau kakak beli? Saya kan dari senang. Saya kan lihat akhir bagus. Berarti tak sayang sama saya. Kata siapa? Kata anak. Terus saya kasih contoh lagi. Kasih contoh dulu di sebelah sini. Ada seorang yang saya kenal itu hasilannya setiap bulan 60 sampai 80 miliar. Jakarta. Dan orangnya masih hidup sampai hari ini. Saya kenal baik sama orang tersebut. 60 sampai 80 miliar. Dan 3 bulan. Dia bilang apa sama saya? Tapi saya tidak perlu sholat. Saya tidak perlu sholat. Saya tidak minta aja dikasih sama Allah. Saya tidak minta aja dikasih. Tapi lihat, setiap malam dia berzina. Setiap malam dia berzina. Setiap malam dia berbuat dosa. Hidupnya tidak bahagia. Saya bilang apa? Anda adalah manusia yang tidak diridhoi oleh Allah. Anda adalah manusia yang tidak disayang oleh Allah. Dikasih sebanyak-banyaknya, tapi ingat, Allah tidak akan memberikan nikmat di surga. Anda pasti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang tidak disayang oleh Allah. Jika Allah kasih sebanyak-banyaknya, walaupun dia sudah kerja di mana-mana, tapi dia ahli maksiat. Tetap dikatakan dalam kitab-kitab yang lain, misalnya seperti bukan sudah kau dari dunia ini juga, bahwa setiap orang dia banyak kelakuannya, tapi dia banyak maksiatnya. Allah akan memberikan dia kekayaan di dunia, tapi tidak akan diberikan kekayaan di akhirat. Kata dia, binasa dia. Boleh uang yang banyak di dunia, boleh kaya-kaya di dunia, tapi ingat, umur Anda cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, habis itu gimana? Saya, umur Anda tidak lama. Dia bilang, saya tidak berdoanya tidak berdoanya ada satu lagi saya berdoa. Dia ini ahli ibadah, sekarang terima waktu. Bangun malam rajin. Bangun malamnya ibadahnya rajin. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rumahnya makan. Rumahnya hidupnya pas-pasan, bahkan kurang. Bahkan kalau ini orang diberikan uang yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dia berbuat dosa. Takut dia berbuat dosa, sehingga ada kasih uang. Jaga. Tapi ya balasannya nanti di surga akan banyak. Jakarta akan banyak. Pahalanya akan banyak. Ini dua makna yang jelas di atas aja sih. Waktu 15 menit lagi. 15 menit. Karena kita akan hidup dengan doa. Kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari kita Allah Subhanahu wa taala yang berkati. Yang kedua, ada manusia yang dekat dengan Allah. Sebagaimana kita dalam kisah juga itu. Ada manusia yang dekat dengan Allah, tapi dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak Allah kasih kekayaan dan dikasih yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh lagi. Anda misalkan punya anak, Anda kaya raya, duitnya berlimpah. Misalkan kita dibikin anaknya itu mobilnya Ferrari, mobil Ferrari. Terus anak ini adalah anak yang baik, mobilnya 80, 90, 100. Ya, 80, 90, 100. Kalau kita turun lagi 90, 20. Kira-kira ada orang punya saya dikasih ya? Dia bawanya benar, bawanya baik, dikasih mobil yang jenisnya Toyota atau Honda, dia masih menggunakan dengan di bawah standar. Tidak
berapa begitu? Kalau dia sampai 220, tapi tetap terus 40 lagi, 40. Kalau di jalan seperti ini 40 maka dan mobilnya berjalan oleh jalan. Orang tuanya menyuruh dia selalu rajin. Kalau orang tuanya memberikan perintah, maka anak tersebut menjalankan. Maka anak tersebut meminta hasil oleh orang tua. Tapi kalau ada seorang anak yang kerjanya bandel, dia kerjanya mabuk-mabukan, maksiat, judi, berzina, bunuh orang, terus ditangkap polisi, 3 bulan masuk penjara, 6 bulan masuk penjara, 6 tahun masuk penjara, pulang lagi, diusung bapaknya, kenapa kayak menyebutkan harus hukumannya 10 tahun jadi 3 tahun, pulang lagi, masuk penjara lagi. Orang tua ini bisa. Kira-kira orang tua ini mana nggak kepada, murka nggak kepada, murka. Kalau ada seorang tua yang punya anak kecil, tumpahannya mana nggak ada? Kira-kira nanti supaya gimana? Terus anak itu kita beli mobil dong, tapi apa? Mobil balap buat apaan? Buat dalam balapan. Kasih kepada Ibrahim Allah Sakinah. Karena apa? Bikin malu bersaing. Bikin malu bersaing. Kita ini nggak bisa. Kita ini kabur. Nggak perlu durhaka orang tua. Bahkan bisa ikut orang tua. Orang tua tidak bisa. Kira-kira kalau ada durhaka, ada orang tua yang pede. Kalau orang tua yang minta, yang tua juga akan berbeda sedang itu pilihan apalagi anak-anaknya banyak. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya anak saya pernah kenal ya, maka meninggalkan dia dari itu. Jangan sampai anak yang kayak anak ini dijadikan musibah untuk saya. Itu orang amin. Itu orang. Jika guru saya berdoa pada sudah meninggal itu kan kita sampai 5 juta orang memandangkan umat tersebut. Nah, kalau sudah sejauh ini, kita berusaha di Jakarta. Dan bahkan kenal sampai di Jerman. Bahkan kenal di seluruh Indonesia. Dia punya anak yang banyak, yang kuat banyak. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya menjadi anak yang tidak berbakti, yang menjadikan musuh bagi saya di akhirat nanti, yang bisa menarik saya ke dalam neraka, ya Allah, maka meninggalkan dia ya Allah. Buat dia Allah yang hebat Tuhan. Berani tak saya berpikir? Anak bahaya. Ibu atau bapak kalau punya anak umur 16 tahun, 17 tahun, dia pakai celana tidak hitam dari mulut, jalan-jalan ke mall. Yang dosa siapa? Bapaknya ibu ya? Anaknya